berita terbaru Timnas hari ini. Rizky Ridho dicoret. Hertman umumkan 26 pemain Timnas untuk FIFA ASEAN Cup 2026. Pengamat bongkar perbandingan STY yang bangun Timnas dari nol, sedangkan Hertman dapat skuad mewah tapi gagal. Simak sampai habis, agar tidak ketinggalan berita penting seputar Timnas dan berita olahraga sepak bola dunia menarik lainnya. Suasana di ruang konferensi pers PSSI siang itu terasa tegang namun penuh antusiasme. Ribuan supporter yang memadati area luar ikut menahan napas saat pelatih kepala Timnas Indonesia, John Hertman, berdiri di depan mikrofon. Di hadapan puluhan jurnalis nasional dan asing, pelatih asal Inggris itu perlahan membuka lembaran kertas di tangannya, daftar resmi 26 pemain yang akan dibawa ke FIFA ASEAN Cup 2026. Kami telah melakukan evaluasi mendalam, dan telah memilih 26 pemain dari sekian banyak talenta yang tersedia adalah keputusan tersulit dalam karir kepelatihan saya di Indonesia, ujar Hertman membuka pidatonya dengan serius. Dan hari ini, beberapa nama yang biasa Anda lihat di skuad sebelumnya tidak tercantum, salah satunya adalah Rizky Ridho. Gemuruh suara kejut terdengar di ruangan itu. Rizky Ridho, bek andalan yang selama bertahun-tahun menjadi pilar pertahanan Garuda, resmi dicoret dari daftar akhir. Rizky adalah pemain yang berbakat. Dia telah memberikan banyak hal untuk Timnas, jelas Hertman saat ditanya alasan pencoretan tersebut. Tetapi saat ini, kami memiliki opsi pemain yang bermain di level yang lebih tinggi, baik dari segi intensitas permainan, pemahaman taktik, maupun kondisi fisik. Di kalender FIFA ini, kami bisa memanggil mereka yang bermain di liga-liga top Eropa. Dan saya harus memilih yang paling siap untuk sistem permainan yang saya bangun menuju Piala Asia 2027. Pencoretan Rizky Ridho bukan satu-satunya kejutan. Beberapa nama pemain lokal lainnya yang selama ini rutin dipanggil juga tidak masuk dalam daftar. Hertman menegaskan bahwa persaingan di Timnas Indonesia kini sudah berubah drastis. Tidak cukup hanya menjadi bintang di liga domestik, pemain Garuda sekarang harus mampu bersaing di level internasional. Piala Asia 2027 adalah target utama kami. FIFA ASEAN Cup 2026 hanyalah satu langkah dalam perjalanan itu. Tapi untuk melihat sejauh mana perkembangan tim ini, saya perlu menurunkan komposisi terbaik yang kami miliki saat ini, tegas Hertman. Hertman menjelaskan bahwa faktor kunci terbentuknya skuad berkualitas ini adalah status FIFA ASEAN Cup 2026 yang masuk dalam kalender internasional resmi FIFA. Berbeda dengan turnamen sebelumnya yang sering berada di luar jendela FIFA, sehingga klub tidak berkewajiban melepas pemain, kali ini aturan FIFA berlaku penuh. Klub-klub di Eropa, Amerika, dan Asia wajib melepas pemain yang dipanggil tim nasional. Ini memberi kami kesempatan langka, mengumpulkan seluruh pemain terbaik Indonesia yang tersebar di seluruh dunia, jelas Hertman. Kami bisa melihat bagaimana Kevin Dix berduet dengan Jay Izzes di pertandingan resmi. Kami bisa menguji Joey Pelupesi bersama Tom Haye di lini tengah, ini adalah momen yang sudah kami tunggu sejak lama. Ketika ditanya target untuk turnamen ini, Hertman tidak ragu, kami datang untuk juara. FIFA ASEAN Cup 2026 bukan sekadar ajang uji coba, ini adalah kesempatan bagi kami untuk membuktikan bahwa Timnas Indonesia sudah berubah. Bahwa kami bisa bersaing dan menang melawan tim-tim seperti Malaysia, Thailand, Vietnam, atau Singapura, dengan komposisi pemain yang kami miliki sekarang, ujarnya penuh keyakinan. Lebih jauh lagi, turnamen ini adalah bagian krusial dari persiapan menuju Piala Asia 2027. Hertman ingin memastikan bahwa setiap pemain memahami perannya, sistem permainan berjalan lancar, dan kedalaman skuad teruji dalam situasi pertandingan yang sesungguhnya. Di Piala Asia nanti, lawan yang kami hadapi jauh lebih berat, tidak cukup hanya memiliki 11 pemain utama. Kami butuh 26 pemain berkualitas setara, sehingga jika ada yang cedera atau diskors, kualitas tim tidak turun drastis. Jadi, FIFA ASEAN Cup 2026 adalah tempat kami membangun fondasi itu, jelas Hertman. Berita pengumuman skuad ini langsung menyebar luas di media sosial dan komunitas supporter Indonesia. Sementara itu, media tetangga mulai memuat berita dengan nada khawatir.
Surat kabar Malaysia menulis, pasukan Indonesia berubah total, pasukan diaspora dan abroad mereka siap menguasai ASEAN. Media Singapura menyebut, Hertman membawa mesin perang baru, ASEAN Cup 2026 mungkin milik Garuda. Di Jakarta, ribuan supporter berencana menggelar pawai penyambutan saat tim berangkat menuju lokasi turnamen. Semangat juang Garuda terasa membara lebih dari sebelumnya. Dengan kombinasi pemain abroad yang bermain di Liga Top Eropa, pemain diaspora yang telah menyelesaikan proses administrasi, serta beberapa pemain lokal terbaik yang mampu bertahan dari seleksi ketat, Hertman kini memiliki materi yang jauh lebih lengkap dibandingkan pelatih-pelatih sebelumnya. Satu hal yang pasti, seluruh mata pecinta sepak bola Indonesia akan tertuju pada setiap langkah perjalanan Garuda di turnamen ini. Maka dari itu, dukung terus timnas Indonesia, karena kali ini, kita punya alasan lebih besar untuk bermimpi. Ngamat bongkar perbandingan STY yang bangun timnas dari nol, sedangkan Hertman dapat skuad mewah tapi gagal. Perdebatan mengenai siapa yang lebih berhasil menangani timnas Indonesia kembali memanas setelah perjalanan skuad Garuda di Piala AFF 2026 berakhir mengecewakan. Nama Sintayong atau STY kembali menjadi pembicaraan, bukan karena sang pelatih sedang menangani timnas Indonesia, melainkan karena seorang pengamat sepak bola secara terbuka membandingkan pekerjaan STY dengan John Hertman. Hadi Gunawan atau yang akrab disapa Bung Ahai menilai terdapat perbedaan besar antara kondisi timnas Indonesia ketika Sintayong datang dengan situasi yang diterima John Hertman. Menurutnya, Sintayong datang ketika timnas Indonesia masih membutuhkan pembangunan dari dasar. Sementara Hertman mendapatkan skuad yang sudah jauh lebih matang, memiliki pengalaman internasional, serta diperkuat banyak pemain diaspora. Namun ketika hasil Piala AFF 2026 dijadikan ukuran, Bung Ahai justru menilai pencapaian Sintayong jauh lebih baik. Pernyataan tersebut tentu langsung memunculkan pertanyaan besar. Mengapa pelatih yang mendapatkan skuad lebih mewah justru dianggap belum mampu menyamai pencapaian pelatih yang sebelumnya harus membangun tim dari awal? Untuk memahami perbandingan tersebut, kita harus melihat kondisi timnas Indonesia ketika Sintayong pertama kali mendapatkan tugas. STY tidak datang ketika Indonesia sudah memiliki generasi pemain seperti sekarang. Ia harus menghadapi pekerjaan rumah yang cukup besar. Banyak aspek yang harus dibenahi secara bersamaan, mulai dari kondisi fisik, kedisiplinan, pemahaman taktik, teknik dasar, pola permainan, hingga mental pemain. Bung Ahai bahkan menyoroti bagaimana timnas Indonesia pada masa tersebut masih memiliki masalah dalam mempertahankan intensitas permainan. Pemain dinilai belum mampu tampil maksimal selama 90 menit. Dalam pandangan Bung Ahai, pemain Indonesia pada saat itu hanya mampu bermain dengan intensitas tinggi dalam waktu terbatas sebelum akhirnya mengalami penurunan performa. Situasi tersebut kemudian menjadi salah satu pekerjaan besar Sintayong. Pelatih asal Korea Selatan itu secara perlahan melakukan perubahan. Program latihan diperketat, aspek fisik menjadi perhatian. Kedisiplinan juga diperbaiki, pemain muda diberikan kesempatan. Dan yang tidak kalah penting, Sin mulai membentuk identitas baru timnas Indonesia. Salah satu ciri khas era Sintayong adalah keberaniannya memberikan kesempatan kepada pemain-pemain muda. Nama seperti Rizky Ridho, Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri, dan Pratama Arhan menjadi bagian dari generasi yang kemudian mendapatkan panggung lebih besar bersama timnas Indonesia. Mereka tidak langsung menjadi pemain sempurna, mereka masih harus berkembang. Namun Sintayong berani memasukkan mereka ke dalam proses pembangunan tim senior. Pemain muda tersebut kemudian dipadukan dengan pemain yang lebih berpengalaman. Dari sinilah proses generasi mulai berjalan. Menurut Bung Ahai, hal tersebut menjadi salah satu alasan mengapa pencapaian Sintayong harus dilihat dari konteks yang lebih luas. Sin bukan hanya mengejar hasil pertandingan, ia juga membangun generasi. Ia mempersiapkan pemain yang nantinya menjadi bagian penting dari perjalanan timnas Indonesia. Salah satu aspek yang paling disoroti adalah perkembangan fisik pemain. Timnas Indonesia sebelumnya sering mendapatkan kritik karena dianggap tidak mampu mempertahankan intensitas permainan sampai menit akhir.
Bung Ahai menyebut persoalan tersebut sebagai salah satu masalah besar yang kemudian diperbaiki Sintayong. Perubahan itu memang tidak terjadi dalam satu malam. Namun secara bertahap, pemain Indonesia mulai terlihat lebih siap menghadapi permainan dengan tempo tinggi. Mereka mulai terbiasa berlari lebih banyak, melakukan pressing, menjaga organisasi permainan, dan mempertahankan konsentrasi dalam waktu yang lebih lama. Bagi Bung Ahai, perubahan tersebut merupakan bagian dari pekerjaan Sin dalam membangun timnas Indonesia dari nol. Jadi ketika membandingkan STY dengan Hertman, proses pembangunan tersebut tidak boleh dilupakan. Salah satu bukti yang kemudian dijadikan perbandingan adalah perjalanan Indonesia di Piala AFF 2020 yang berlangsung pada 2021. Saat itu, skuad Garuda belum memiliki kedalaman seperti sekarang. Namun Indonesia mampu melaju sampai final. Perjalanan tersebut menjadi salah satu pencapaian penting bagi Sintayong pada periode awalnya menangani timnas Indonesia. Indonesia memang akhirnya gagal menjadi juara. Thailand menjadi juara setelah mengalahkan Indonesia dengan agregat 6-2. Tetapi menurut Bung Ahai, pencapaian menjadi runner-up tetap harus dihargai karena Sin melakukannya dalam kondisi tim yang masih berada dalam proses pembangunan. Dan disinilah perbandingan dengan Hertman mulai terasa panas. John Hertman datang dengan situasi yang berbeda. Ketika dirinya menangani timnas Indonesia, banyak pemain lokal sudah memiliki pengalaman yang lebih matang. Rizky Ridho dan pemain-pemain lainnya bukan lagi pemain yang benar-benar baru mengenal atmosfer sepak bola internasional. Mereka sudah melewati berbagai pertandingan penting. Belum lagi tambahan pemain diaspora. Kehadiran pemain-pemain yang memiliki pengalaman bermain di luar negeri membuat pilihan Hertman semakin banyak. Dari segi kedalaman, timnas Indonesia memiliki lebih banyak opsi. Dari segi pengalaman, banyak pemain sudah memahami tekanan pertandingan internasional. Dari segi kualitas individu, materi pemain juga dinilai lebih komplit. Bung Ahai bahkan menyebut skuad tersebut sebagai skuad yang lebih mewah dibandingkan ketika Sintayong pertama kali datang. Namun justru karena itulah tuntutan terhadap Hertman semakin tinggi. Inilah bagian yang paling menjadi sorotan. Jika sebuah tim memiliki materi pemain yang lebih berkualitas, publik tentu berharap prestasinya juga meningkat. Apalagi timnas Indonesia sekarang memiliki ambisi yang jauh lebih besar. Masyarakat tidak lagi hanya ingin melihat Garuda tampil kompetitif. Mereka ingin melihat Indonesia memenangkan pertandingan penting dan mengangkat trofi. Ketika hasil tidak sesuai harapan, pertanyaan kemudian diarahkan kepada pelatih. Apakah strategi yang digunakan sudah tepat? Apakah komposisi pemain sudah maksimal? Apakah pemain-pemain diaspora sudah benar-benar dimanfaatkan? Apakah chemistry antar pemain sudah terbentuk? Dan yang paling penting, apakah sistem permainan Hertman mampu memaksimalkan kualitas individu yang tersedia? Pertanyaan-pertanyaan tersebut kini menjadi tekanan besar bagi Hertman. Bung Ahai berikan penilaian tegas. Bung Ahai kemudian memberikan penilaian yang cukup mengejutkan. Menurutnya, apabila perbandingan difokuskan pada pekerjaan di Piala AFF, maka Sintayong lebih unggul dibandingkan John Hertman. Bukan semata-mata karena STY lebih hebat dalam segala aspek, namun karena tingkat kesulitan pekerjaan yang diterima keduanya berbeda. STY harus membangun, Hertman menerima fondasi yang sudah tersedia. STY mengembangkan pemain muda. Hertman mendapatkan pemain yang sudah matang. STY harus memperbaiki kondisi fisik dan disiplin. Hertman memiliki skuad yang sudah jauh lebih siap secara pengalaman. Karena itu, Bung Ahai menilai hasil yang dicapai STY di Piala AFF menjadi lebih bernilai jika dibandingkan dengan kondisi yang dihadapinya. Perdebatan ini juga membuka satu fakta penting dalam sepak bola. Materi pemain yang mahal tidak otomatis menjamin sebuah tim menjadi juara. Market value tinggi memang menunjukkan kualitas individu atau nilai ekonomi pemain. Namun pertandingan sepak bola dimainkan sebagai sebuah tim. 11 pemain di lapangan harus memiliki koneksi. Mereka harus memahami kapan menyerang, kapan bertahan, kapan melakukan pressing, kapan menurunkan tempo, dan bagaimana menghadapi tekanan lawan. Pelatih memiliki peran besar dalam menyatukan semua elemen tersebut. Karena itu,
Ketika timnas Indonesia memiliki skuad yang disebut lebih mewah tetapi hasilnya belum sesuai target, evaluasi terhadap pelatih menjadi sesuatu yang wajar. Perbandingan ini tentu berpotensi semakin panas. Bagi sebagian supporter, era Sintayong memiliki tempat tersendiri. STY dianggap sebagai pelatih yang ikut mengubah wajah timnas Indonesia. Ia datang dengan tugas berat dan kemudian membawa sejumlah pemain muda menjadi bagian penting dari skuad senior. Di sisi lain, ada pula yang menilai bahwa John Hartman tetap membutuhkan waktu. Sebab membangun chemistry dengan pemain diaspora bukan pekerjaan sederhana. Pelatih harus menemukan formula yang tepat agar pemain dengan latar belakang sepak bola berbeda dapat bermain dalam satu sistem. Karena itu, hasil buruk di satu turnamen belum tentu menjadi gambaran akhir dari perjalanan Hartman. Tetapi tekanan tetap ada. Dan tekanan itu semakin besar karena kualitas skuad yang dimiliki sekarang membuat ekspektasi publik juga ikut meningkat. John Hartman kini memiliki pekerjaan besar. Jika ingin membantah penilaian Bung Ahai, jawabannya bukan melalui pernyataan. Jawaban terbaik hanya bisa diberikan di lapangan. Timnas Indonesia harus menunjukkan perkembangan, pemain-pemain diaspora harus bisa memberikan kontribusi maksimal. Pemain lokal harus semakin solid, dan yang paling penting, sistem permainan harus mampu menghasilkan kemenangan. Jika Hartman berhasil membawa Indonesia meraih prestasi besar pada pertandingan dan turnamen berikutnya, perbandingan dengan STY perlahan bisa berubah. Namun jika hasil buruk terus terjadi, kritik akan semakin keras. Apalagi publik sudah melihat bahwa timnas Indonesia memiliki banyak pemain berkualitas. Pada akhirnya, pernyataan Bung Ahai bukan sekadar membandingkan dua nama pelatih. Ia sedang membandingkan dua kondisi yang sangat berbeda. Sintayong datang untuk membangun, John Hartman datang untuk melanjutkan dan meningkatkan. Sin harus membentuk generasi baru, Hartman mendapatkan generasi yang sudah lebih matang. Sin harus memperbaiki berbagai kelemahan mendasar. Hartman memiliki lebih banyak pilihan pemain berkualitas. Karena itulah pencapaian STY di Piala AFF mendapatkan nilai lebih tinggi dari sudut pandang Bung Ahai. Namun, perdebatan ini belum benar-benar berakhir. John Hartman masih memiliki kesempatan untuk mengubah penilaian publik. Ia masih bisa membuktikan bahwa skuad mewah yang dimilikinya bukan sekadar kumpulan pemain berkualitas, tetapi sebuah tim yang mampu memenangkan trofi. Dan jika hal itu berhasil dilakukan, seluruh kritik hari ini bisa berubah menjadi cerita lama. Sebaliknya, jika kegagalan terus berulang, pertanyaan mengenai apakah Hartman merupakan sosok yang tepat untuk memimpin timnas Indonesia akan semakin sulit dihindari. Kini semuanya kembali kepada Hartman dan para pemain Garuda. Apakah John Hartman mampu membuktikan bahwa dirinya bisa membawa timnas Indonesia lebih tinggi daripada era Sintayong? Atau justru pernyataan Bung Ahai akan semakin kuat setelah melihat hasil yang diraih Garuda? Yang pasti, perdebatan STY versus Hartman kini kembali memanas. Dan publik sepak bola Indonesia tentu akan terus menunggu satu jawaban paling penting. Itulah rangkuman berita terbaru seputar timnas Indonesia yang telah kami sajikan untuk Anda. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat menambah wawasan dan membuat Anda selalu mengikuti perkembangan perjuangan Garuda di kancah internasional. Bagaimana menurut Anda? Tulis pendapat, prediksi, atau analisis Anda di kolom komentar. Kami senang membaca setiap masukan dan berdiskusi bersama para pecinta sepak bola Indonesia. Jangan lupa dukung channel Media Football 01 dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita terbaru, analisis pertandingan, profil pemain, hingga perkembangan timnas Indonesia setiap harinya. Mari terus kita berikan dukungan terbaik untuk timnas Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, tetap sportif, dan salam Garuda.